Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma iftah alaina hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Ikhwatul kiram, barakallahu fikum ajma'in. Kita insyaallah melanjutkan tentang keutamaan dari zikrullah yang telah kita bahas. Terakhir keutamaan zikrullah yang ke-30 ya 34 ya, bahwasanya senantiasa berzikir kepada Allah Jalla wa'ala akan membuat seorang hamba akan senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ingat itulah membuat dia dijaga Allah. Sebaliknya orang yang lalai dari zikrullah, ya, dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan sebab kebinasaannya. Kemudian kita telah sampai kepada perkataan para ulama tentang nikmatnya hidup yang mereka rasakan manakala mereka senantiasa merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa qala akharu, berkata ya para ulama, innahu latamurru bi awqatun aqulu, kadang-kadang datang padanya masa aku boleh berkata, in kana ahlul jannati fi mithli hadza innahum la fi 'aishin thayyib. Apabila penduduk surga, penghuni surga merasakan apa yang kurasakan seperti ini, tentulah benar mereka dalam kehidupan yang baik. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa mahabbatullahi ta'ala wa ma'rifatuhu, maka mencintai Allah, mengenalnya, wa dawamu dzikrihi, senantiasa berzikir mengingatnya, wasukunu ilaihi, merasa tenang bersamanya, wa tamahninatu ilaihi, tentram dengannya, wa ifraduhu bil hubbi wal khawfi wal raja, menjadikan Allah satu zat semata yang diserahkan kepadanya kecintaan, ketakutan, harapan, wa tawakkal wal muamalah, bihaitsu yakunu huwa wahdahu al mustawli ala humumil abdi, dengan menjadikan Allah dialah semata ya al-mustawli ala humumil abdi wa azamatihi wa iradatihi, dengan menjadikan Allah dialah semata harapan hamba, yang membuat hamba merasa gelisah tanpanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membuat hamba berazam untuk sampai kepadanya. Huwa jannatud dunya, itulah surga dunia. Wan na'imul ladzi la yushbihu na'imun, itulah kenikmatan yang tak akan ada yang dapat menyerupainya. Wa huwa qurratu 'ainil muhibbin, dan itulah kesenangan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hayatul 'arifin, itulah kehidupan ahli ma'rifat. Jadi mencintai Allah, mengenalnya, tenang dengannya, tentram bersamanya, bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya, berserah diri hanya kepadanya, menjadikan Allah tujuan hidup. Karenanya lah seorang hamba berupaya untuk mengusir segala macam bentuk kegalauan dunia yang menjadi penghalang baginya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah merupakan surga dunia. Dialah kenikmatan yang tiada tara, tak ada baginya kenikmatan yang dapat menyerupainya. Itulah kehidupan ahli ma'rifat, dan itulah kecintaan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama taqarru a'yunun nas bihim ala hasbi qurrati a'yunihim billahi azza wa jalla. Sesungguhnya orang akan menjadi bahagia
Ya, manakala mereka mampu merasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tak mampu bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala, tak mampu merasakan kebahagiaan ya bersama Allah Subhanahu wa taala karena dia tak mengenalnya, tak dekat kepadanya, lalai daripada zikir, mengingatnya, tak mengerjakan perintahnya, tak menjauhi larangannya, tak mengimani berita-berita yang disampaikan, ya maka tak akan mungkin dia bahagia di dunia ini. Kebahagiaan hanya ada manakala seorang hamba bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Faman qarrat ainuhu billah qarrat bihi kullu ainin. Barang siapa yang mampu menjadikan Allah sumber kebahagiaan hatinya, maka akan bahagialah segala sesuatu dalam hidupnya di dunia ini. Waman lam taqarra ainuhu billah, barang siapa yang merasa tak berbahagia bersama Allah Subhanahu wa taala, tak merasakan nikmatnya beribadah kepadanya, berzikir kepadanya, taat kepadanya, membaca kalamnya, mempelajari sunnah nabinya, tak bahagia dengan ini semua, taqatta'at nafsuhu 'ala dunya hasaratin, maka akan ya terserpilah hatinya, terpotong-potonglah hatinya dalam mengejar segala macam ambisi-ambisi dunia yang tak pernah berkesampaian. Ya, ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa inna ma yusaddiqu bihadhil umur man fi qalbihi hayatun. Yang dapat membenarkan apa yang diungkapkan ini adalah orang yang dalam hatinya masih ada kehidupan. Wa amma mayyitul qalbi, adapun yang hatinya mati, ya tak mengenal Allah, tak cinta kepadanya, tak berharap kepadanya, tak bergantung kepadanya, tak berdoa kepadanya, tak bermunajat kepadanya, tak peduli dengan rambu-rambu perintah dan larangannya dan semacamnya. Mati hatinya. Wa yuhishuka, orang semacam ini jika duduk bersamamu engkau akan merasa seram, engkau merasa tak tentram dengannya, engkau merasa tak nyaman dengannya, engkau akan lari dengannya. Orang beriman yang biasa dalam ketaatan kepada Allah, yang selalu bersama Allah, cinta kepada Allah, ya tunduk kepadanya, menghinakan diri kepadanya, manakala ada orang yang mati hatinya, ya berdekatan dengannya, maka dia akan menjauh. Dia akan merasa seram, dia akan merasa tak tentram, tak tenang. Dia akan menjauh dari orang semacam ini. Thumma fasta'nis bi ghaibatihi ma amkanaka. Semampumu jauhi orang seperti itu. Ya. Tak akan pernah orang-orang yang biasa dalam majlis taat, majlis zikir, majlis ilmu, tak akan pernah mereka merasa nyaman dengan orang yang lalai daripada Allah, tak peduli perintahnya, tak peduli larangannya, bermaksiat kepadanya, tak mungkin. Tak akan dapat disamakan, tak akan dapat duduk bermajlis bersama. Ya. Fa innaka la yuhishuka illa huduruhu indak. Maka orang yang mati hatinya ini, tidak ada yang membuat engkau tak nyaman kecuali ketika dia hadir bersamamu, datang padamu. Ya, kita semua dalam majelis ini merasa tenang, tentram. Lihat kawan kiri, lihat kawan kanan, depan belakang, semua adalah orang-orang yang sama. Berharap Allah ridhanya, ketaatan yang senantiasa berusaha taat kepadanya, berharap kasih sayangnya, tenang, tentram. Rubahlah majelis. Subhanallah. Masuklah ke antum ke majlisul lahwi, majelis yang sia-sia. Masuklah antum ke diskotik, masuklah ke bar, masuklah ke antum ke tempat orang yang minum khamar, orang yang hingar-bingar musik, perempuan yang telanjang dan semacamnya. Tak nyaman, dia akan lari. Wa idza btulita bihi, bila engkau diuji dengan orang yang semacam ini yang harus berdekatan denganmu, fa'atihi dhahrak. Jangan kau hadapkan wajahmu padanya, kau berikan punggungmu padanya. Wa tarahhal anhu biqalbik, ketika tak mampu kau berikan punggungmu padanya, maka pergilah dengan hatimu, musafir dengan hatimu, tinggalkan dia. Ya, tak bisa terpaksa. Misalnya kawan semacam ini di samping kita, duduk sama-sama di pesawat.
atau duduk bersama-sama dalam satu tempat dibahas di majelis. Memang dunia penuhi orang-orang semacam ini. Kadang ada masanya kita harus duduk bersamanya, tak bisa menghindar. Apa kata Ibnu Qayyim? Fa'atihi dhahrak, berikan punggungmu. Wa tarahhal anhu biqalbik, kau bawa pergi hatimu jauh-jauh darinya. Ya, wa fariqhu bisirrik, hendaklah kau berpisah dengannya, ya, dengan apa yang terdapat dalam hatimu. Karena namanya pisah fisik kadang-kadang tak mungkin, harus bersamanya. Tapi hati jauh antara timur dan barat. Kadang-kadang manusia diuji. Lihatlah bagaimana Allah menguji Nabi Nuh. Istrinya kafir, tidurnya bersamping-sampingan, tapi yang satu hatinya di langit. Ya, berputar-putar bersama arasy Allah SWT dengan para malaikat dan rombongan. Ya, hamba-hamba Allah yang saleh dari golongan para malaikat-malaikat yang membawa arasy, yang menjaga arasy. Yang satu hatinya dalam api neraka, ya dan billah, walaupun masih hidup di dunia. Terpaksa Nuh alaihissalam Allah uji dengan istri yang tidak taat kepadanya, kafir kepadanya, Lut. Dalam hidup ini kadang-kadang terpaksa, kadang-kadang keluarga sendiri yang seperti ini karakternya. Mungkin kerabat sendiri yang begini karakternya. Subhanallah. Ya. Lihatlah bagaimana Allah uji Ibrahim dengan orang tua yang kafir. Ibrahim di timur, ayahnya Azar di barat. Ya, terpaksa mau tak mau kita dikumpulkan dalam satu majelis dengan orang semacam ini. Berlarilah, tak bisa berlari dengan tubuhmu, berlarilah dengan hatimu. Ya, kadang-kadang di dunia ini kita harus berkumpul bersama orang-orang semacam dalam keadaan tertentu. Masuk ke pasar, kau tengok bagaimana karakter orang-orang pasar. Bagaimana teriakan mereka, bagaimana lalainya mereka, bagaimana omongan mereka. Kau butuh dengan dunia, kau harus berbelanja, kau harus datang masuk ke pasar, lihatlah segala macam kerusakannya. Kau masuk ke mall, kau masuk ke plaza, la ilaha illallah. Subhanallah. Itu musibah masuk ke kota-kota besar. Teringat ketika pergi kita satu tempat di Malaysia sana, kota besar, yang dengan ketentuan takdir masuk ke dalam mall-mallnya. La ilaha illallah. Tak tahan lama kita. Ya, melihat pakaian orang-orangnya. Ya. Hingar-bingar musiknya, tak mampu kita. Memang kadang-kadang begitulah dunia ini. Tak mampu berlari dengan jasad, berlarilah dengan hati. Allahu Akbar. Subhanallah. Banyak bandara-bandara dunia ini rusak. Ya, rusak. Masuk ke bandara, turun di bandara, orang-orang berpakaian macam-macam. Ya, gaya macam-macam. Satu pesawat, satu bangku lagi. Allahu Akbar. Tak bisa berlari dari dia dengan jasad, berlari dengan hati. Kau bawa hatimu. Wala tastaghil bihi amma huwa aula bik. Jangan pernah kau sibukkan dirimu mengurusi orang semacam ini. Kau tinggalkan apa lebih penting bagimu. Allahul musta'an. Wa'lam anna al-hasrata kullal hasrati. Ketahuilah penyesalan yang benar-benar merupakan penyesalan al-istighal biman la yujdi 'alaika al-istighal bihi. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tak bermanfaat bagimu. Illa fauta nasibika. Kecuali akan berkumpul dengan orang tersebut hanya akan menghilangkan keberuntunganmu. Wa hadzika min Allah azza jalla, membuat engkau jauh daripada keberuntungan ya bersama Allah Jalla wa ala. Wa qita'ika anhu, membuat engkau terputus daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang dunia ini membuat kita resah, gelisah, galau. Kewajiban-kewajiban sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai yang harus menafkahi anak, istri, membuat kita harus harus bagaimana? Harus bercampur dengan manusia, mencari nafkah dan seterusnya. Kadang-kadang kita stres dengan tabiat manusia. Namun begitulah kehidupan. Ya. Kadang kita disibukkan antar anak, antar istri, antar ini situ. Harus ini, harus itu, berangkat pergi, cari nafkah. Membuat hati tercerai-berai. Begitu nikmatnya duduk di sini berlama-lama,
Mau rasanya kita habis subuh tenang-tenang, santai-santai berzikir sampai siang. Mau rasanya, tapi telepon, bang di mana? Ya di mana? Habis di mana? Aku mau ini, aku. Subhanallah. Itulah konsekuensi hidup di dunia. Mau tak mau, ya itu yang dirasakan para sahabat. Ya Rasulullah, kalau kami bersamamu, kami lihat surga, kami lihat neraka, berharap surga, takut neraka. Kalau kami sudah pulang, berjumpa istri, berjumpa anak-anak, kalau kami sudah sibuk ke tempat-tempat kami bekerja, kami lupa itu semua. Subhanallah, itu yang dirasakan sahabat, itu yang dirasakan setiap orang mukmin sejati. Ya, Allahu Akbar. Jadi kata beliau, ketahuilah penyesalan yang sebenarnya penyesalan, kerugian yang sebenarnya kerugian adalah engkau menyibukkan dirimu dengan apa yang tak bermanfaat bagimu, bahkan menghilangkan keberuntunganmu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan keberuntunganmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, membuat engkau terputus daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhaya'i waqtika 'alaik, membuat waktumu habis. Ya, tanpa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kadang sibuk urusan dunia, tak sana kemari sana, dah masuk sore, habis satu harian. Ya. Di jalan harus berhadapan dengan berbagai macam orang, di kantor, di perusahaan, di sawah, di ladang. Yang aneh-aneh. Itulah kita masih di dunia. Sabarlah dengan itu semua. Wasyatati qalbika 'alaika, membuat hatimu tak lagi fokus, terpecah belah konsentrasinya. Wa du'fi azimatik, membuat azimahmu berjalan kepada Allah semakin melemah. Wa tafarruqi hammika, akhirnya ya terpecahlah segala macam bentuk konsentrasimu. Bukan lagi untuk Allah. Hidup ini jika konsentrasi penuh hanya untuk Allah, maka itulah kebahagiaan hakiki. Ya. Yang membuat hilangnya konsentrasi kita kepada Allah adalah dunia dan segala macam cabang-cabangnya yang harus terkadang dilakoni oleh manusia, dikerjakan. Hanya dengan itu dia bisa hidup di dunia ini. Allah musta'an. Oleh karena itulah Nabi selalu berdoa dalam doanya agar jangan sampai dunia ini membuat kita lalai. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itulah merupakan ambisi kami terbesar. Wala mablagha ilmina, jangan sampai dunia ini menjadi ilmu kami yang paling besar. Hanyalah dunia saja. Ya. Kata Allah tentang orang-orang kafir, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Gimana ayatnya Syekh Ibrahim? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka sangat paham, sangat tahu seluk-beluk zahir daripada kehidupan dunia, tapi untuk negeri akhirat mereka orang-orang lalai. Tengok bagaimana orang kafir tentang perkara dunia, begitu hebatnya mereka. Ya, tapi tentang akhirat jauh. Fa idza bulita bihadza wala budda laka minhu. Kalau engkau diuji dengan keadaan semacam ini, engkau harus menghadapi ujian itu. Kan kita masih di dunia. Tak semua orang seperti kawan-kawan yang duduk tenang di Masjid Sabirun Najah ini. Tak semua orang demikian. Engkau harus teruji, bulita bihadza wala budda laka minhu, dan harus kau jalani. Fa'amilillahi ta'ala fihi. Dalam kondisi seperti ini hendaklah engkau pastikan dirimu membuka muamalah kepada Allah tabaraka ta'ala. Memang jasmani kita bersama manusia, tapi tidak hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati hanya untuk Dia semata. Fa'amilillahi ta'ala fihi wahtasib alaihi ma amkanak. Hendaklah engkau benar-benar berharap ganjaran pahala daripada Allah dengan sikapmu ini, ya, memurnikan hatimu hanya untuknya. Wa taqarrab ilallahi bimardatihi fih. Dalam kondisi semacam ini hendaklah engkau berusaha tetap mendekatkan dirimu kepada Allah, minimal dengan berzikir kepadanya. Subhanallah, itulah kenikmatan besar. Walaupun di samping kiri kanmu orang fasik, tak menghalangi untuk dapat berzikir kepadanya. Itulah nikmat yang luar biasa daripada zikrullah.
Ya, engkau tak bisa apa-apa. Ya, di pesawat bagaimana kau mau sholat? Ya, macam-macam halangan-halangan untuk beribadah yang jenisnya begitu banyak, tapi untuk berzikir kepada Allah tak ada yang menghalangimu. Waj'al ijtima'aka bihi matjaran laka la taj'alhu khasaratan. Ya. Hendaklah engkau bersama orang semacam ini, berkumpul dengannya, jadikan sebagai sarana keberuntungan untukmu dengan berzikir kepada Allah. La taj'alhu khasar. Jangan kau jadikan majlismu bersamanya, berkumpul bersamanya menjadi sebab kerugian yang bagimu, kerugian yang datang kepadamu. Ya, dengan ikut lalai ngomong bersamanya dalam perkara dunia, perkara syahwat dan semacamnya. Jangan. Wa kun ma'ahu karajulin sa'irin fi tariqihi. Arada lahu rajulun waqafahu an sayri. Perumpamaan engkau dengan orang yang harus dikumpulkan takdir bermajlis bersamamu, bagaikan seorang laki-laki yang sedang berjalan menuju tujuannya, tiba-tiba di tengah jalan datanglah orang ya yang menghentikan dia dari jalan tersebut. Subhanallah. Semua kita ini sedang berjalan menuju Allah dari pagi, siang, sore, malam sampai subuh lagi. Dan dalam perjalanan ini ada yang menghalang-halangi kita. Ya, membuat kita lalai. Ya. Daripada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kadang-kadang harus mau tak mau. Karena kita masih di dunia, akan ada saja orang lalu lalang yang macam-macam yang kita jumpai. Fajtahid an ta'khudahu ma'aka wa tasiru bih. Bersungguh-sungguhlah engkau membawanya ikut jalan bersamamu menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menghadangmu di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, berusaha kau rayu dia, ajak dia, komunikasi dengannya supaya ikut jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kau pengaruhi dia, dakwahi dia supaya dia sama denganmu, bersama-sama dengan satu tujuan. Fajtahid, bersungguh-sungguhlah an ta'khudhahu ma'aka. Kau pegang dia, kau tarik dia ikut bersamamu, wa tasiru bih fatahmilhu wa la yahmiluka. Kau bawa dia, jangan sampai engkau yang terbawa dengannya. Kau mau kemana? Mau ke Masjid Sabilun Najah. Di Nagoya ada yang baru loh. Ikutlah dengan mobilku ini. Apa? Mantap pokoknya. Jangan sampai terpengaruh. Mau kemana? Sabilun Najah. Di Barelang ada yang mantap, pantai baru. Jangan sampai terpengaruh. Ini hanya misal saja. Ya. Kau bawa dia. Ikut mobilku aja lah kemana? Sabilun itu enak. Kau bawa dia, bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau dibawanya keliling dunia kemana-mana, membuat engkau lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa in aba wa lam talqa fi sayrihi matma'an fala taqif ma'hu. Kalau ternyata dia enggan, tak mau, kau ajak tak mau, udah jangan berlama-lama komunikasi dengannya, udah cepat. Tinggalkan dia, balirkab ad-darba wada'hu wala taltafit ilaih. Kau segera tinggalkan dia, pacu kendaraanmu, jauh pergi. Naik ke mobilmu, dan tinggalkan terus. Pacu motormu, tinggalkan dia. Jangan sampai kau terpengaruh. Fa innahu qati'ut thariq, sesungguhnya dia hakikatnya adalah pemutus jalanmu. Dia adalah perampok di jalan. Dialah bajing loncat di jalan. Dialah pembegal di jalan. Ini pembegal apa? Pembegal akhirat. Pembegal dunia kita ngeri, lebih ngeri pembegal akhirat. Pembegal dunia motormu hilang, mungkin kau luka-luka, paling kuat kau mati. Pembegal dunia. Pembegal akhirat, habis keberuntunganmu di akhirat, habis. Masuk kubur selesai. Allahu Akbar. Banyaknya pembegal-pembegal akhirat, banyaknya qati'ut thariq, banyaknya perampok-perampok di jalan yang merampok hatimu, konsentrasimu tetap di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kadang perampok itu tetangga sendiri, kadang perampok itu istri sendiri, kadang perampok itu anak sendiri, kadang mertua, kadang orang tua, kadang subhanallah. Paham bahasa saya? Insyaallah. Walau kana mengkana, siapapun dia yang menghalangimu, tinggalkan. Subhanallah. Tak bisa kau tinggalkan dengan fisikmu, tinggalkan dengan hatimu. Allahu Akbar. Luar biasa Allah jadikan manusia ada
jasadnya, jasmaninya dan rohaninya. Rohani ini bisa tinggi setinggi-tingginya sampai ke arsy. Bisa dengan rohani dia melihat surga, bahkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat luar biasa. Walaupun jasmani harus berkumpul bersama orang-orang fasik terkadang. Dikumpulkan dengan takdir satu tempat, tapi hati tetap membumbung tinggi ke langit. Subhanallah. Biarlah badan merebah ke bumi, tapi hati meninggi ke langit. Kata beliau, walau kana man kana, dia adalah merupakan pemutus jalanmu, siapapun dia. Fanju biqalbik, segeralah kau cari selamat. Larikan hatimu. Wadhinna biyaumika wa lailatika, hendaklah kau jaga sungguh-sungguh siang dan malammu. Allahu Akbar, kita disuruh menjaga siang malam. Wala taghrubu 'alaika syamsu qabla wusulil manzilah. Jangan sampai matahari tenggelam engkau belum sampai ke tujuanmu. Luar biasa perkataan Al-Qayyim ini. Jangan sampai matahari tenggelam engkau masih belum sampai tujuannya, engkau masih tengah jalan. Kenapa? Risiko kalau kau berlambat-lambat matahari tenggelam, kau masih tengah jalan, bahaya jalannya di tengah malam. Fatu'khadh, di malam hari yang gelap engkau terlambat tak sampai tujuan, matahari sudah tenggelam, dalam gelapnya malam siap-siaplah engkau untuk dirampok. Ya, banyak orang-orang, saya selalu menceritakan peta dunia untuk mendekatkan ya, daerah ya dahulu kala yang namanya daerah Jambi sana terus mau ke arah Bengkulu atau ke Lampung, banyak jalan-jalan kita tak berani berjalan malam. Ya, kalaupun jalan malam bersama-sama mobil banyak itu. Pernah suatu ketika qadarullah saya jalan dari Jakarta menuju Medan. Ya, di tempat itu malam-malam. Allahu Akbar. Dihalangi ada 2 simpang, lurus dan kiri. Saya belok kiri. Ada ketika itu polisi, ada ya mereka stop saya. Mereka tanya mau kemana Pak? Saya bilang mau ke Medan. Pak jangan jalan sini. Jadi malam hari kita enggak sarankan Bapak ambil jalan lurus. Subhanallah. Ya, saya pun kembali jalan lurus. Subhanallah. Satu tempat yang konon itu tempat yang banyak bajing loncat. Entah bagaimana manusia secara fitrahnya. Kami tak saling mengenal, tapi entah bagaimana mobil itu yang banyak, semuanya konvoi. Tak mengenal satu sama lain. Berjalan sama-sama, subhanallah. Ini perumpamaan jalan di dunia. Takutnya manusia dengan bajing loncat, pembegal. Tapi orang tak takut dengan pembegal akhiratnya. Berkawan dengan pembegal akhirat, tak takut dia. Allahu Akbar. Kata beliau, segera bergegas, jangan berlambat-lambat, jangan sampai matahari tenggelam, kau masih di jalan. Fatu'khad, kau akan dirampok. Aw yatla 'alaikal fajru wa anta fil manzilah. Fasirur rifaq, fatusbih wahdak. Jangan sampai engkau jangan sampai ketika fajar terbit engkau masih berada pada tempatmu. Sementara kawan-kawanmu sudah sampai jauh ya meninggalkanmu karena engkau lalai, orang jalan terus menuju tujuannya, engkau masih sibuk dengan dirimu sendiri, dengan orang-orang yang menghadangmu, menghalangimu, engkau layani dia, engkau berbincang-bincang dengannya, kawan-kawanmu sudah mau sampai ke tempat, engkau masih tetap di tempatmu sendiri. Fatusbih wahdak, sehingga ketika pagi hari fajar belum terbit engkau masih di tempatmu, orang-orang sudah sampai. Wa anna laka bilihaqihim, bagaimana engkau bisa mengejar ketertinggalanmu dari mereka? Banyak orang sudah sampai kepada Allah ya, dari golongan para nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin yang telah meninggal banyak, dan yang masih hidup banyak orang-orang yang sudah begitu dekat kepada Allah SWT. Mereka terus berjalan ya kepada Allah dengan berbagai macam amal-amal saleh mereka hadapkan kepada Allah, mendekatkan mereka kepada Allah SWT. Kau sibuk dengan dirimu, sibuk dengan nafsumu, sibuk dengan duniamu, sibuk dengan media sosialmu, sibuk dengan segala-galanya. Orang sudah hampir sampai, kau masih situ-situ aja, tak bergerak. Wa anna laka bilihaqihim, bagaimana kau kejar mereka? Mereka sudah hampir sampai, kau masih di situ.
Allahu Akbar. Inilah perkataan Al-Qayyim rahimahullah, ya, yang kita harus benar-benar ingat selalu. Kita ini sedang dalam perjalanan panjang menuju Allah. Dan banyak yang menjadi penghalang-penghalang. Semuanya kita harus tinggalkan mereka. Lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka bersama-sama. Jika tak mau diajak, tinggalkan terus. Tak bisa kau tinggalkan dengan fisikmu, tinggalkan dengan hatimu. Allahu Akbar. Perkataan yang begitu indah. Ya, sudah jam 6. Barakallahu fikum ajma'in. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang keutamaan zikrullah, poin yang ke-35. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.